tinggalkan kami. Katakan Rukaya, kenapa kau marah? Aku tidak mengerti padamu. Apa kau berbohong padaku atau juga dengan Joda? Aku tidak bisa bohong padamu. Kau tahu akan hal itu. Begitu juga dengan Joda. Aku sungguh tidak mengerti sebenarnya apa yang kau khawatirkan. Katakan padaku yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan dengan Joda tadi malam? Aku kira kau sudah mengenal aku sebelum kau menanyakan itu padaku. Bagaimanapun juga, aku hanya bercanda padamu, Rukaya. Kenapa kau tidak mengatakan padaku? Apa yang Mulia lakukan padamu? Dia menjaga janjinya dan menghormati kesepakatan kami berdua. Yang Mulia tidak melakukan seperti apa yang kau pikirkan. Maksudmu Joda mengatakan yang sebenarnya? Rukaya, aku temanmu. Aku hanya menggodamu, tidak lebih dari itu. Kau adalah temanku, begitu? Dengarlah yang mulia. Kau dan aku adalah pasangan suami istri. Tidak selalu menggoda seperti itu. Permisi yang mulia. Tempat mandi Anda sudah siap. Apa yang kalian lakukan pagi-pagi di sini? Ibu hanya ingin mendoakanmu di hari ulang tahunmu, Joda. Semoga Dewi memberkatimu. Ratu Joda, aku membuat kalung sebagai hadiah ulang tahunmu. Aku membuatnya untukmu. Ini. Di hari ulang tahunmu, aku membuat ini. Selendang merah ini aku warnai untukmu. Tunggu Sukanya, biarkan semua orang mendoakanmu dulu. Aku mendoakanmu. Ayo cepat bersiap-siap. Ini adalah hari ulang tahunmu. Kami akan menyiapkan pestanya. Ratu Joda, apa kau suka dengan semua hadiahnya? Iya. Iya, semuanya sangat indah. Tapi aku tidak menyukai hari ini karena hadiah-hadiah yang kalian berikan padaku. Aku menyukai hari ini karena apapun yang aku lakukan pada hari ini, ibu tidak akan mengomeliku. Tapi ibu tidak akan membiarkanmu keluar istana meskipun hari ini. Bangun dan bersiaplah cepat. Karena ayahmu dan kakakmu sudah menunggu persiapan pestanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Selamat ulang tahun Ratu Joda. Semoga kau tetap tersenyum terus. Tapi siapa yang mengatakan hal ini pada ibu? Aku tahu. Moti, pasti kau yang telah mengatakan hal ini pada mereka. Dengar ya, aku tahu kau akan menyalahkanku tentang ini. Tapi aku bersumpah, aku tidak mengatakan pada siapapun. Itu benar. Dia tidak mengatakan apapun pada kami. Lalu, siapa yang mengatakannya? Jalal yang mengatakannya padaku tentang ini. Yang Mulia Jalal. Tapi, bagaimana dia bisa tahu hal ini? Dia adalah raja. Tidak penting bagaimana dia bisa tahu. Yang penting kita tahu pada saat yang tepat.
Karena jika kita mengetahui nanti kita akan menyesali kenyataan, maka kami tidak akan memberimu ucapan selamat. Ratu Joda, kami ingin sekali merayakan ulang tahunmu dengan meriah. Dan kau tidak boleh melupakan keluargamu di hari ini. Kami akan mencoba yang terbaik. Kami akan menyiramimu dengan kebaikan dan juga cinta, serta kasih sayang. Aku memiliki semua itu, Ibu. Tapi mereka tidak perlu membawakan hadiah-hadiah ini. Ratu Joda, ini adalah ulang tahunmu. Seharusnya kau meminta hadiah yang lebih daripada ini. Kau mau melihat hadiah yang kami berikan padamu, kan? Jangan lupa katakan pada kami yang Kak Jalal berikan untukmu. Aku tahu Kak Jalal akan memberikan hadiah yang sangat spesial. Ratu Joda, bersiaplah. Karena kami juga akan tampil untuk acara ini. Bolehkah aku mengatakan sesuatu, Bu? Aku benar-benar berterima kasih pada Ibu. Semoga Tuhan melindungi Ibu. Ratu Joda telah menghancurkan persahabatan kita, Yang Mulia. Dia telah membuat jurang pemisah antara kita. Aku tidak akan pernah mau membuat jembatannya. Dan kau juga tidak akan melakukan hal yang sama. Tinggalkan kami. Selamat ulang tahun, Ratu Joda. Bagaimana kau bisa tahu ulang tahunku? Ya ampun, kenapa? Kenapa harus bertanya seperti itu? Ini ulang tahunmu, kau selalu khawatir dengan itu. Maukah kau menjawab pertanyaanku? Kau sudah memata-mataiku, kan? Tidak sama sekali. Aku tidak bisa membuat kesalahan. Benarkah? Lalu siapa yang diam-diam masuk ke kamarku dan mendengarkan pembicaraanku, lalu mengatakannya padamu? Kau tidak bisa menghukumnya meskipun kau bisa melakukannya. Aku yang akan putuskan itu. Katakan padaku, siapa mata-mata itu? Lihat, inilah mata-mataku. Rahim, apakah kau masuk ke dalam kamarku dan menguping pembicaraanku dengan Moti? Tidak, kau bicara di luar kamarmu. Saat itu aku sedang bermain di luar. Baiklah kalau begitu. Tapi, kenapa kau mengatakan tentang rahasia ini pada Yang Mulia? Dia bertanya padaku, jadi aku jawab. Jangan marah, lihat yang aku bawa untukmu. Wah, apa ini? Aku belajar bahasa Urdu, jadi aku menulisnya. Bacanya selamat ulang tahun. Ini indah sekali, Rahim. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah aku terima. Aku akan mengendarai kuda. Sampai jumpa. Kau seharusnya bahagia sekarang. Aku harap kau tidak marah padaku sekarang. Dan aku juga berharap kau tidak mendapat masalah dengan memenuhi keinginan itu. Kami akan merayakan ulang tahunmu seperti yang biasa kau lakukan di Amer. Jadi kita akan merayakannya malam ini. Tapi aku tidak ingin merayakannya. Terkadang kau harus melakukan sesuatu demi orang lain. Kau bukan hanya istriku, tapi menantu kesayangan ibu. Meskipun aku tidak bisa menolaknya. Baiklah, sampai nanti malam. Aku juga merindukan Joda. Aku yakin
Dia juga merindukan kita semua. Jika aku menangis, Joda tidak akan bahagia lagi di sana. Iya, Mainawati. Meskipun Joda tidak di sini, kita masih memberikan sedekah seperti yang kita lakukan saat dia masih di sini. Barma, mereka pasti merayakan ulang tahun Joda, kan? Iya, Ibu. Itulah alasannya kenapa aku tidak sedih, Bu. Selama Yang Mulia ada di sana, dia tidak akan biarkan Joda merindukan ibunya. Dia akan selalu menjaga Joda sampai kapanpun. Dan aku tidak akan sedih, Bu. Tapi aku hanya merindukan Joda. Jadi aku menangis seperti ini. Aku bahkan tidak bisa memberikan hadiah untuknya. Aku tidak bisa melakukannya. Ibu, kau pikir Joda tidak akan mendapatkan hadiah? Kita mungkin tidak bersamanya, tapi hadiah dan cinta kita pasti akan sampai kepadanya. Apa kau merindukan Amer? Iya, Muti. Aku teringat kasih sayang keluargaku di sana. Aku merindukan mereka. Meskipun aku tidak berada di Amer saat ini, ibu, ayah, dan semuanya pasti akan merayakan ulang tahunku di sana. Iya, mereka akan mengadakan pesta dan pemberian sedekah. Mereka akan memberikan hadiah untukmu. Ratu Joda, kami membawa hadiah dan pesan dari keluargamu di Amer. Joda sayangku, keluargamu mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Ini adalah hari ulang tahunmu yang pertama saat kami tidak bersamamu. Kami akan selalu bersamamu, entah kau di Agra ataupun di Amer. Kau akan selalu berada di hati kami. Aku mengirimimu cinta dari seluruh anggota keluargamu di Amer, dan Sivani mengirimimu kalung bunga seperti biasanya. Semoga kau panjang umur dan bahagia. Kami merestuimu, orang tuamu. Sini, berikan padaku. Ini untuk Tuan Putri Joda. Itu pasti dari Sukania. Salam untuk Joda dari Sukania. Joda, apa kau pikir kau akan merayakan ulang tahunmu sendirian hanya dengan pemberian Sivani? Aku tidak akan membiarkan kau melakukan itu karena kau harus melihat dulu hadiahku untukmu. Joda, terimalah hadiah ini. Biar aku lihat apa yang Sukania kirim untukmu. Joda telah menghancurkan persahabatan kita, Yang Mulia. Dia telah membuat jurang pemisah antara kita. Aku tidak akan pernah mau membuat jembatannya. Dan kau juga tidak akan melakukan hal yang sama. Apa Joda merasa di Amer? Raja Barmal pasti akan membuat pesta kecil. Aku rasa
kebahagiaan akan tersiram untuk Ratu Joda. Ambillah semua yang kita perlukan. Tidak perlu ragu. Bagaimana pendapatmu, Joda? Apa kau masih berpikir bahwa Yang Mulia bersekongkol untuk melawannya? Kadang-kadang aku tidak mengerti. Semua anggota keluarga memberi hadiah, tapi sampai saat ini Yang Mulia belum memberi apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin saja dia tidak tahu apa yang kau sukai. Tapi aku tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tidak akan memikirkan apa-apa selain pestanya. Aku tidak berharap dia akan memberiku emas, perak, permata atau batu mulia lainnya. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Ada apa, Rukaya? Aku belum pernah melihatmu begitu tergesa-gesa menemui aku. Aku tidak ada di kamarku. Kenapa kau kelihatan gelisah? Aku menunggumu saat kau sibuk dengan tugasmu di Istana Permaisuri. Itu kerjaanku, itu tugasku. Aku membuatmu menunggu waktu itu hanya karena aku ingin menyelesaikan tugasku sebagai kepala para istri di istana ini. Tapi apa yang kau lakukan padaku? Kau telah... Ada apa, Rukaya? Kau telah merendahkanku hari ini, Yang Mulia. Dan kau telah membuktikan menyiapkan sesuatu untuk Joda. Apa aku tidak sama dengannya? Rukaya, ini sudah 2 kali kau lakukan hal ini. Aku sudah katakan padamu, Yang Mulia, bahwa aku tidak cemburu pada siapapun. Aku juga tidak takut kehilanganmu. Kalau begitu, kenapa kau jadi gelisah dan merasa khawatir padaku? Karena setelah ini semua, Yang Mulia, di Istana Permaisuri dan di Istana Utama akan berpikir yang lain. Joda akan memiliki tempatku. Dia akan merebut aku. Dengar baik-baik. Kau tidak bisa memerintahku hanya karena kau seorang istriku. Tapi karena kau tahu pasti, tidak ada yang bisa menandingimu, tidak juga dengan Ratu Joda. Tidak seorang pun mengambil tempatmu. Dan kau benar, Ratu Joda sekalipun tidak mungkin mengambil tempatmu. Dan aku sudah mengatakan hal ini berulang kali padanya. Lalu kenapa kau merayakannya? Karena ibu ingin merayakannya. Rukaya, hubungan kita sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Kau memiliki semuanya sejak saat pertama, dan ini akan tetap sama hingga waktunya nanti. Saat kau marah, maka aku akan selalu di sini bersamamu menenangkan dirimu. Dan aku juga pasti selalu memberikan jus mawar ini. Ambillah. Ini. Ayo minum. Ayo minum, tidak usah lagi. Sekarang katakan, apa yang kau butuhkan lagi padaku? Kau tahu cara menenangkanku, Yang Mulia.
Sebagai seorang raja, jika kau mulai membuat perayaan di istana ini, katakan padaku, apa yang akan kau berikan sebagai hadiah? Hadiah? Katakan padaku, kalau kau tidak memikirkan hadiahnya yang mulia, atau aku harus mengurus semuanya juga di istana ini yang mulia? Cepat ambilkan kalung kerajaan, cepat. Pergilah. Dia harus berpikir bahwa yang mulia yang memilih hadiah ini. Rukaya, inilah yang aku sukai dari dirimu. Kau tahu apa yang seharusnya dilakukan kepala para istri. Lihat ini yang mulia. Ratu Joda telah menghancurkan persahabatan kita yang mulia. Dia telah membuat jurang pemisah antara kita. Aku tidak akan pernah mau membuat jembatannya. Dan kau juga tidak akan melakukan hal yang sama. Moti, ibu mertuaku sudah seperti ibu kandungku sendiri. Dia menjagaku dengan baik. Dia bisa saja memberiku perhiasan dan baju, tapi dia mengerti apa yang aku sukai. Aku suka pemberian ibu, meskipun tidak berarti aku tidak menyukai pemberian yang lain. Perhatian semuanya! Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Salam. Letakkan. Maafkan aku, Joda. Aku terlambat memberimu hadiah. Aku tidak bisa memutuskan apa yang akan kuberikan padamu. Kenapa? Ini kan bukan pertama kalinya kau memberiku hadiah. Aku yakin kau sudah memberi hadiah pada orang banyak. Tapi kenapa kau tidak bisa memutuskan apa hadiah untukku? Aku merasa khawatir. Yang kusukai atau tidak itu aneh seperti pertanyaanmu. Kapan kau akan berhenti mengejekku? Ini akan menjadi hari sama ketika aku tidak ingin berhadapan denganmu. Aku sudah mengatakan tentang hadiahmu. Setelah banyak berpikir, akhirnya aku yakin kau pasti akan menyukainya. Aku harus mengatakannya pada Moti bahwa dia tidak bisa memikirkan emas atau perhiasan lain sebagai hadiah. Tapi kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak mengenalku dengan baik. Lalu bagaimana bisa kau yakin bahwa aku akan menyukai hadiah darimu itu yang mulia? Setelah ini semua aku mulai tahu apa yang kau suka dan yang tidak kau sukai. Aku yakin bahwa kau pasti menyukai ini. Bagaimana kalau aku tidak suka? Lalu apa? Aku akan mengatakan yang orang tua dan orang bijak katakan. Meskipun kau tidak menyukai hadiahnya, kau harus menerimanya. Karena kau harus menganggap penting perhatian orang lain padamu. Aku tidak ragu lagi dengan perhatianmu padaku. Tidak seorang pun bisa menebak kapan perhatianmu bisa berubah. Aku juga bisa mengerti bahwa kau tidak punya hati. Jadi menurutmu aku tidak memilih hadiah ini dengan perasaan. Lihatlah ini. Kita akan bertemu dalam perayaan. Lihatlah, hadiah dari Yang Mulia. Aku bisa menebaknya dengan melihat kotak itu, isinya pasti bukan kalung. Benar begitu? Joda, lihatlah ini. Indah sekali. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Bahwa Yang Mulia bisa menebak apa yang paling aku sukai. Sejujurnya, tadinya aku mau bilang kalau dia itu aneh. Tapi malahan, dia membuktikan bahwa aku salah lagi. Aku mengira bahwa ibu yang memberiku hadiah yang terbaik. Tapi, ada hadiah yang lebih bagus lagi. Dengan begitu, seruling dan bulu merak Dewa Krishna sejauh ini adalah hadiah terbaik. Aku benar-benar suka hadiah yang diberikan oleh Yang Mulia padaku.
Joda itu artinya Yang Mulia sudah tahu apa yang kau sukai. Dewa Krishna, semoga Yang Mulia dan Joda akan selalu bersama. Perhatian semuanya, Ratu Joda telah tiba. Ucapkan selamat datang pada kalian semua pada perayaan ulang tahun. Hari ini hari ulang tahun Ratu Joda. Pada kesempatan yang bahagia ini, ucapkan selamat untuknya mewakili seluruh kerajaan Mughal. Ratu Joda sudah hadir di sini. Yang Mulia telah mengundang beberapa penampil. Perayaan dimulai. Permisi Yang Mulia. Aku punya jus spesial untukmu. Tidak, aku tidak mau minum sekarang. Kumohon minumlah Ratu Joda. Kau pasti akan menyukainya. Apa kau suka hadiahku? Sejujurnya, aku sampai tidak bisa berkata-kata untuk mengekspresikan kebahagiaanku. Hadiahnya betul-betul indah. Aku akan mengingat hadiahmu ini seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Untuk pertama kalinya kau menyukai hadiah dariku. Joda! Dia baik-baik saja. Kau akan menikmati mendengar ini. Aku punya berita bagus untuk kalian berdua, kau dan kerajaanmu. Ratu Joda diharapkan. Ratu Joda telah menghancurkan persahabatan kita, Yang Mulia. Dia telah membuat jurang pemisah antara kita. Aku tidak akan pernah mau membuat jembatannya. Dan kau juga tidak akan melakukan hal yang sama. Yang Mulia telah berbohong padaku. Dia mengambil keuntungan saat aku tidak sadar. Tapi aku tidak pernah berhubungan intim dengan Joda. Bagaimana dia bisa hamil? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Apakah mungkin Joda melakukannya dengan... Yang Mulia telah berbohong padaku bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan Joda pada malam itu. Selamat. Selamat ya. Iya, aku sangat bahagia. Selamat ya Joda.
Semoga Tuhan memberkatimu, Ratu Joda. Kami membawakanmu hadiah ulang tahun, tapi kau memberikanku hadiah terbaik seumur hidupku. Tidak hanya untukku, tapi ini hadiah yang besar untuk seluruh kerajaan. Selamat, Yang Mulia. Anda akan segera memiliki bayi. Selamat, Yang Mulia. Aku ucapkan selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Selamat, putraku. Dia mengkhianati kepercayaanku. Bagaimana bisa dia membuat semuanya diam? Dia seorang penjahat. Selamat semuanya. Ratu Joda keinginannya terwujud. Selamat. Tenanglah, Joda. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang, Moti? Aku baru menemukan kenyataan bahwa aku telah dikhianati. Aku bangga pada kenyataan bahwa aku tidak jatuh cinta pada suamiku sendiri. Setidaknya seharusnya dia bicara jujur kepadaku. Semuanya sudah hancur, Moti. Aku hancur. Maafkan aku, Joda. Aku tidak tahu harus bicara apa setelah apa yang terjadi. Aku tidak tahu mau bicara apa lagi. Aku juga tidak tahu harus bicara apa lagi. Semua orang memberiku selamat. Semua orang memberikan restu mereka. Tapi bagiku, restu mereka itu bagaikan sebuah kutukan, Moti. Seorang istri mengharapkan suaminya memberikan perhatian untuk melindungi kehormatannya. Tapi ini rasanya benar-benar menyakitkan bagiku, Moti. Ketika seorang suami merampas hak istrinya dan memaksakan untuk dirinya. Moti, Yang Mulia melakukan itu tanpa minta izin padaku lebih dulu. Anak yang berada dalam rahimku ini bukanlah sebuah simbol cinta. Dan kenyataannya suamiku merampas kehormatanku dariku. Tidak peduli apapun itu, kau harus menerima kenyataan ini, Joda. Tapi kenyataan ini seperti racun. Ibu harusnya bahagia. Tapi racun di pikiranku, bagaimana bisa membuatku bahagia, Moti? Setelah mendengar berita ini, semua orang akan merayakannya. Tapi aku, bagaimana bisa aku menyingkirkan luka yang dalam yang menyelimuti hatiku ini? Yang Mulia telah menghancurkan kehormatanku dan kebanggaanku selama ini. Dia telah mengkhianatiku dengan melanggar janjinya kepadaku. Sekarang aku mengerti, Moti. Dia berbeda dengan bangsa Rajput. Dia benar-benar seorang mugal. Moti. Bagaimana ini terjadi? Siapa yang berani menyentuh Joda? Dan siapa yang telah berani mengkhianatiku dan seluruh kerajaan? Siapa ayah dari anak yang dikandungnya? Siapa yang berani menikamku dari belakang? Ibu dengar itu? Jalal akan menjadi ayah lagi. Terakhir kali ibu menggunakan Lakhi untuk menghancurkan impiannya sebelum mekar. Sekarang apa yang akan ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan selama pemekaranmu?
Untuk apa ibu berdoa? Bukan untuk kebaikan kita. Karena semua mimpi kita sudah hancur, ibu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku akan keluar dulu. Apa yang ibu lakukan? Ibu sudah pastikan bahwa Jalal akan segera kehilangan rasa tertariknya dengan Joda. Ibu bilang bahwa dia tidak penting lagi. Apa yang terjadi, ibu? Dan sebentar lagi kita tidak penting lagi di sini. Kita akan menari dengan irama Ratu Joda. Ratu Joda mulai memberikan putra mahkota untuk kerajaan yang mulia. Dia akan menjadi Maryam Uz-Zamani. Dan kita akan diam seperti yang kita lakukan. Seorang pembantu dan pelayan. Jadi sekarang kita harus menghancurkan semuanya sebelum terlambat. Ibu selalu mengatakan itu padaku. Untuk tidak membuat keputusan yang salah dan menunggu saat yang tepat. Dan sekarang apa gunanya lagi untuk menunggu, ibu? Sekarang putra Jalal akan menjadi pewaris Agra. Dan kita akan menjadi pembantunya. Adam, jika kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa saja menjadi budak seumur hidupmu, maka kau harus mengendalikan lidahmu dan idemu yang konyol seperti pembantu. Ratu Joda telah menghancurkan persahabatan kita yang mulia. Dia telah membuat jurang pemisah antara kita. Aku tidak akan pernah mau membuat jembatannya. Dan kau juga tidak akan melakukan hal yang sama. Kau ingin menjadi raja. Kau ingin menjadi pewaris takhta. Tapi aku tidak bisa begitu saja membeli takhta di pasar dan kuberikan kepadamu. Sehingga kau menyesal. Hari ini kukatakan sesuatu padamu. Dan ingatlah selama hidupmu, Jalal seperti kakak bagimu. Tapi karena aku membesarkannya sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang menjadi pewaris tahta, sedangkan kau bukan, tidak peduli apakah kau anggota keluarga kerajaan Babur atau bukan. Selama Jalal ingat masa kecilnya, seumur hidupnya tidak akan mudah baginya untuk menjadi pewaris tahta. Kau bisa mendapatkan tahta dengan membuat konspirasi atau dengan membentuk kekuatan yang akan mendukungmu untuk menjadi seorang raja. Hakim Mirza akan segera tiba dari Kabul. Ratu Ruqayyah atau Salimah butuh waktu lama untuk sebuah tahta. Karena mereka berdua menjadi anggota keluarga Adam. Tapi kau sama sekali tidak. Jadi kau harus bisa meredam emosimu itu. Tidak, seandainya kau memiliki kekuatan untuk memberontak melawan Jalal. Tidak juga, ini saat yang tepat untuk membuat konspirasi. Jadi aku harus meminta padamu, Adam. Kumohon, penuhi keinginanku. Biarkan aku berpikir. Percuma saja berpikir, Ibu. Itu tidak akan bisa merubahnya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa menghentikan anak panah ketika sudah ditembakkan meskipun aku bisa mengubah sasarannya. Untuk itu, ibu butuh waktu untuk berpikir. Saat ibu sendiri, ibu bisa berpikir lebih baik. Jadi ibu minta padamu untuk meninggalkan ibu sendirian di sini, Adam. Pikirkanlah, Ibu. Tetaplah berpikir. Aku bisa mengerti bahwa aku akan menjadi budak seumur hidup. Ibu boleh berpikir. Apa kau sudah mendapat inspirasi? Kau tidak ditakdirkan untuk menjadi pembantu. Adam benar akan satu hal. Ratu Joda tidak tahu betapa pentingnya dia sekarang. Dia harus merajut impian untuk bisa duduk di samping Jalal di singgasana itu. Aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak, prediksi pembantu itu akan menjadi kenyataan. Ini pertama kalinya. Sepertinya rencanaku ini akan gagal. Jika tidak malam itu atau sebelum itu, aku tidak pernah berhubungan dengan Ratu Joda. Lalu siapa pelakunya? Masuklah, Ruqayyah.
Kedatanganku tidak mengganggumu, Yang Mulia. Dan beberapa pertanyaanku juga tidak akan mengganggu ketenanganmu, Yang Mulia. Kau tahu, itu tidak akan menggangguku dengan siapa kau menghabiskan malam. Tapi itu tidak akan mengganggu jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Sejak kapan kau berbohong padaku? Sebagai raja di istana ini, kau selalu benar untuk menghabiskan malam dengan siapapun ratumu. Tapi sebagai kepala istri, aku juga merasa benar, Yang Mulia, mengetahui semuanya tentangmu. Dan sebagai teman, aku harus lebih tahu tentang semuanya. Rukaya, tolong demi Tuhan, jangan sekarang. Kau akan menjawab pertanyaanku sekarang. Secepatnya, aku akan memohon pada Raja Muga. Aku ingin menjadi yang pertama melahirkan anakmu. Tapi bukan saja kau mencabut kesempatan itu dariku. Tapi kau juga menghancurkan ikatan. Ikatan yang sangat penting bagiku. Itu adalah persahabatan kita, Yang Mulia. Ratu Joda menghancurkan persahabatan kita. Dia juga telah membuat jurang pemisah yang besar antara kita, Yang Mulia. Aku tidak akan pernah menyeberangi jurang itu. Dan kau juga, Yang Mulia, tidak akan pernah bisa melakukannya. Rukaya, dengarkan dulu. Tidak hanya dia mengejek kepercayaanku padanya, tapi dia juga menghancurkan ikatan kepercayaan antara aku dan Rukaya. Aku tidak akan pernah memaafkan apa yang telah dia lakukan, bahkan laki-laki yang mengamininya. Tapi siapa laki-laki itu?